Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang permulaan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Tatkala Nabi Muhammad telah mencapai usia kesempurnaan, yaitu usia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan guna mengeluarkan manusia dari kegelapan dan kebodohan. Permulaan wahyu yang diturunkan kepadanya berupa impian yang benar, dan disebutkan bahwa Nabi Muhammad tidak melihat wahyu datang melainkan bagaikan cahaya subuh, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Allah terhadap makhluknya, yaitu selalu dalam bentuk bertahap dalam semua hal, lalu meningkat sampai kepada tingkat yang sempurna. Karena sangat sulit bagi manusia untuk menerima wahyu dari malaikat secara langsung untuk yang pertama kalinya. Kemudian Nabi Muhammad dibekali dengan kecenderungan senang berhaluan, yaitu menyendiri, supaya ia menjauhkan diri dari kegelapan umat manusia pada saat itu, memencilkan dirinya dari makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mengasingkan diri itu dapat menjernihkan jiwa Nabi Muhammad yang sering beliau lakukan di Gua Hira. Dia melakukan ibadah selama beberapa hari, kadang-kadang selama 10 hari ataupun lebih, hingga sampai sebulan. Ibadah yang dilakukannya ialah menurut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk itu Nabi Muhammad membawa bekal secukupnya. Bila mana bekal yang dibawanya telah habis, dia kembali kepada Siti Khadijah untuk mengambil bekal yang serupa, sampai wahyu datang kepadanya di Gua Hira tersebut. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad sedang berada di dalam Gua Hira, tiba-tiba muncullah seseorang, lalu berkata kepadanya, "Bergembiralah hai Muhammad, aku adalah Jibril, dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini." Selanjutnya malaikat Jibril berkata kepadanya, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Karena Nabi Muhammad adalah seorang ummi, dalam artian buta huruf, yang belum pernah belajar membaca. Lalu malaikat Jibril menutupi Nabi Muhammad dengan selimut yang dipakai sebagai alas tempat tidurnya, sehingga Nabi Muhammad kepayahan karenanya. Kemudian malaikat Jibril melepaskannya. Ia berkata lagi, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril menyengkap diri Nabi Muhammad untuk yang kedua kalinya. Setelah itu dilepaskannya. Ia berkata lagi, "Iqra, bacalah." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril menyekapnya untuk yang ketiga kalinya. Lalu dilepaskannya lagi dan berkata, "Iqra, bacalah." Akhirnya Nabi Muhammad mengucapkan seperti berikut, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Setelah peristiwa itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung kembali kepada Siti Khadijah dengan hati berdebar-debar dan badannya gemetar karena rasa takut yang masih tetap melekat pada dirinya, sebagai akibat bertemu dengan malaikat untuk pertama kalinya. Lalu Rasulullah memasuki rumah Siti Khadijah dan langsung berkata, "Selimutilah diriku supaya perasaan takut yang menghantuinya lenyap." Kemudian Siti Khadijah menyelimuti hingga perasaan takut itu lenyap. Setelah semua berlalu, kemudian Rasulullah bercerita kepada Siti Khadijah tentang peristiwa yang baru saja dialaminya, bahwa dirinya baru saja bertemu dengan seorang malaikat. Lalu malaikat itu menyekap dirinya sehingga ia merasa amat takut. Sebelum itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui sama sekali tentang malaikat Jibril, juga tentang bentuknya. Siti Khadijah langsung menjawab, "Tidak, demi Allah, dia selamanya tidak akan menyia-nyiakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu memperhubungkan silaturahim, menanggung beban, menolong orang yang tidak mampu, menghormati tamu, dan menolong orang-orang yang tertimpa bencana.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan setan dan angan-angan hawa nafsu menguasai diri engkau. Dan tidak mengherankan bila Allah telah memilih dirimu untuk memberikan hidayah kepada kaummu. Untuk memperkuatkan dugaan itu, Siti Khadijah berangkat menanyakan tentang hal itu kepada orang-orang yang mengetahui perihal rasul-rasul, di antara orang-orang yang telah melihat kitab-kitab orang zaman dahulu. Sehingga Siti Khadijah datang menemui Waraqah ibnu Naufal, saudara misannya yang telah memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Waraqah ibnu Naufal ini pandai menulis dan menguasai bahasa Ibrani. Ia menukil dari kitab Injil hal-hal yang dikehendakinya dalam bahasa Ibrani. Ia telah berusia lanjut dan kedua matanya telah buta. Siti Khadijah berkata kepadanya, "Hai anak pamanku, dengarlah apa yang akan diceritakan oleh anak pamanmu ini." Lalu Waraqah berkata, "Hai anak pamanku, apa yang telah engkau lihat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadanya semua yang telah dilihat dan dialaminya. Setelah itu, Waraqah berkata kepada Rasulullah, "Ini adalah An-Namus ataupun malaikat yang telah pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa." Karena Waraqah mengetahui bahwa utusan Allah kepada para nabinya tiada lain hanyalah malaikat Jibril. Selanjutnya ia mengatakan, "Aku ingin menyaksikan andaikan diriku pada masa itu masih muda dan kuat, yaitu ketika kaum engkau mengusir engkau dari tanah tumpah darah engkau, karena mereka memusuhi engkau, dan mereka benci terhadap engkau. Yaitu tatkala engkau menyuruh mereka mengubah agama dan keyakinan yang telah mereka temukan dari nenek moyang mereka." Mendengar keterangan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran, yaitu sehubungan dengan tindakan yang akan dilakukan oleh kaumnya terhadap dirinya. Karena selama ini ia merasakan bahwa kaumnya mencintainya, mengingat ia berakhlak mulia dan selalu jujur dalam berbicara, sehingga mereka menjulukinya Al-Amin, orang yang terpercaya. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya menegaskan, "Apakah benar mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Siapapun lelaki yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa pasti dimusuhi mereka." Hal itu memang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali kepada agama kami." Quran Surat Ibrahim ayat 13. Dan itulah kisah tentang peristiwa permulaan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.